Ayo yang seneng debat mana orangnya? Senengane debat, gak oleh. Dalilmu apa? Ora iso iku dalil maksud. Capek. Orang lain sibuk ngaji, dia sibuk nulis di kolom komentar. Orang lain sibuk menuliskan ilmu yang benar, dia sibuk membahas kesalahan orang. Akhirnya apa? Ilmu yang dia punya tidak mendatangkan manfaat kecuali hanya untuk menyerang orang lain. Nah, kita perlu hati-hati. Panjenengan sehat, Bu? Panjenengan ngelihatnya lewat HP apa kanan kiri begini? Oh, ngerekam. Monggo, lanjut. Saya lihat kok bingung. Sudah, lanjutkan, Bu. Alhamdulillah di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala pertemukan kita di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Dalam suatu amalan yang menjadi amalan yang paling utama sebagai seorang muslim. Karena disebutkan di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, ada 4 kewajiban global seorang muslim. Jadi secara umum kewajiban seorang muslim itu ada 4. Berapa, Bu? Jumlah istrinya berapa? Kewajibannya berapa? Bingung kan Anda kan? Jadi secara garis besar dalam Islam, seorang muslim yang lahir dan besar di dalam agama Islam, mereka memiliki 4 kewajiban. Nomor 1, al-ilmu. Harus senantiasa mencari ilmu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmui dulu, cari ilmu dulu baru ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Bahkan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kenapa begitu? Karena apabila Allah menginginkan kebaikan untuk panjenengan, maka Allah pasti memberikan kebaikan itu diantarkan lewat ilmu. Karena orang kalau punya ilmu semuanya mudah. Maka kewajiban yang nomor 1, orang Islam harus berilmu. Paham sampun? Maka cari ilmu hukumnya apa? Berarti bukan lek kober. Ada, Mbak ayo ngaji, lek kober. Lek wale, harus disempat-sempatkan. Orang yang tidak sempat mencari ilmu bukan karena tidak punya waktu, tapi salah di dalam prioritas hidup. Berarti ilmu untuk dia bukan prioritas. Wong olahraga pagi bisa ketemu 30 menit sampai 1 jam. Dia scrolling apa? HP, TikTok, Instagram, YouTube. Nggak usah guyang-guyu diurusin genah kok guyang-guyu Anda ini. Ini salah kasep yang ini lho Ustaz. Dika ini bener. Coba viral apa viral? Yang nunjuk itu? Itu viral itu ya? Oh iya, keliru mana ya Allah. Nah itu yang betul Bu, viral. Instagram, YouTube, itu yang benar. Anda diurusin benar malah guyang-guyu. Sudah, untuk scrolling HP ada waktu. Kenapa untuk cari ilmu kok tidak ada waktu? Masalahnya adalah prioritas. Kemudian kewajiban yang kedua, wal amalu bihi. Ilmunya itu bukan cuma menjadi perbendaharaan pengetahuan. Kalau cuma menjadi perbendaharaan pengetahuan yang muncul seperti sekarang, serang sana, serang sini, kritik sana, kritik sini, karena ilmunya itu menjadikan dia tidak bergerak. Sementara punya ilmu, akhirnya ngetik. Komen sana, komen sini, kritik sana, kritik sini. Nah, maka seorang muslim yang benar, ilmu itu dicari untuk yang kedua, yaitu diamalkan. Wal amalu bihi. Ilmunya diamalkan, karena orang kalau sibuk mengamalkan ilmu,
dia oleh Allah akan ditambahkan ilmu-ilmu yang baru. Sementara Al-Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Man futiha lahu babu al-jidali ughliqa alaihi babul amal. Orang yang kalau ilmunya itu dipakai untuk berdebat. Ayo yang senang debat mana orangnya? Senengane debat, gak oleh. Dalilmu apa? Ora iso iku dalil maksud capek. Kata Al-Imam Al-Ghazali, barang siapa yang dibukakan untuknya pintu perdebatan, Allah akan menutup untuknya pintu amal. Kenapa orang yang suka berdebat tidak bisa beramal? Kata Imam Ghazali, karena dia menganggap debat itu adalah amalan. Orang lain sibuk ngaji, dia sibuk nulis di kolom komentar. Orang lain sibuk menuliskan ilmu yang benar, dia sibuk membahas kesalahan orang. Akhirnya apa? Ilmu yang dia punya tidak mendatangkan manfaat kecuali hanya untuk menyerang orang lain. Nah, kita perlu hati-hati. Sekarang mulai banyak muncul YouTuber kritikus itu. Ada enggak? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa bebek? Masya Allah. Dalam Islam tidak ada konsep mengenang masa lalu, tidak ada. Maka kalau ngomong aslinya loh ya, ngomong aslinya. Mengenang masa lalu itu adalah konsepnya setan yang terus disimpan di dalam hati ketika menyimpan dendam kepada Nabi Adam. Maka sampai setan itu ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, setan ngomong apa? Tidak mau, salah konsep. Yang benar, yang junior sujud kepada senior. Ini mana mungkin sama Allah dibalik. Ini ada junior, senior suruh sujud sama dia. Bahkan setan sampai mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik dibanding dia. Maka orang yang berilmu kalau output, ya Allah, ya betul. Output, saya ini kepingin keren malah sini-sini ya. Maksud saya mau sok-sokan Inggris gitu loh Bu, Masya Allah, lah kok malah keliru Ustaz. Nah, sudah saya lanjutkan. Maka output, menyesatkan beliau ini. Maka orang berilmu, orang yang cari ilmu, duduk di majelis ilmu, senantiasa mencari ilmu-ilmu yang baik. Kalau kemudian outputnya, hasil akhirnya, produksi dari pabrik tersebut menjadikan aku lebih baik dari kamu, maka itu dia sekolah dengan kurikulumnya iblis. Sehingga setiap dia mendapatkan satu tambahan ilmu yang dimunculkan apa? Aku luwe pinter, aku luwe api, aku luwe ngerti, aku luwe faham, aku luwe tinimbang sampean. Itu madrasahnya siapa? Iblis. Tapi kalau madrasahnya Nabi Muhammad SAW, setiap orang berilmu itu layaknya setangkai padi. Yang itu disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, mal as-sanabila tanhani bitawadhu'in wal farighatu ru'usuhunna sawamikh. Mal as-sanabil, butiran padi yang berisi, tanhani bitawadhu'in. Dia akan merunduk dengan penuh ketawaduan kalau dia isinya penuh. Tapi apa? Wal farighat, bulir-bulir padi yang kosong, kalau bahasa Jawanya apa? Kopong, gabuk. Wal farighat, yang kosong-kosong itu, ru'usuhunna sawamikh, kepala mereka akan mendongak terangkat ke atas, tidak ada berhentinya. Nah, maka dengan itu ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud, dia tidak mau. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Sudah, maka tidak mau sujud. Oleh Allah hasil akhirnya diusir dari surga. Sudah, kita lanjutkan. Kewajiban pertama berilmu, kewajiban kedua mengamalkan ilmu, kewajiban ketiga wadda'watu ilaihi. Orang Islam kalau berilmu, ketika dia mampu mengamalkan ilmunya, maka dia dituntut yang ketiga untuk mendakwahkan.
Jadi aja. Ojo sampai apike dipek dewe. Kebaikan yang panjenengan punya itu harus ditularkan. Ngajak kancane, ayo mbak melok, ayo mbak ngaji, mbak sudah masuk bulan Rajab, ayo banyak-banyak puasa. Ayo mbak ini Rajab bulan untuk persiapan Ramadan, ayo mbak tari-tariannya, senam-senamnya dikurangi. Mana yang suka senam? Mana bu? Lupa jenengan senam-senam? Masya Allah. Senam jantung apa senam? Nah, mulai. Jadi ilmu yang panjenengan pelajari, panjenengan amalkan, kemudian disampaikan. Dan yang keempat, was-sabru 'alal adza fihi. Bersabar atas gangguan yang dialami. Jadi ketika menuntut ilmu ada gangguan, kudu sabar. Ketika mengamalkan ilmu ada gangguan, harus sabar. Ketika mendakwahkan ilmu ada tantangan yang cukup berat, harus sabar. Maka dengan 4 perkara ini seorang muslim telah menjalankan kewajibannya kepada Allah. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Apa bu? Ilmu, amal, dakwah, sabar.